Salve Katoliku, salam sejahtera guys. Guys, pernah gak kepikiran gimana caranya kita bisa baca kitab suci dalam bahasa yang kita pahamin sekarang? Nah, jawabannya adalah ada pada satu tokoh luar biasa ini, namanya Santo Hieronymus, seorang pujangga gereja yang hidup di tahun 347 hingga 420. Seorang pujangga gereja yang dengan kecerdasannya, kerja kerasnya, dan imannya, dia berhasil menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin. Nah, yuk kita simak kisahnya ya. Kita mulai kisah ini di Stridon, Dalmatia, atau sekarang yang dikenal dengan Kroasia. Ada seorang bocah bernama Eusebius Hieronymus Sopronius. Nah, dia tumbuh dalam keluarga Kristen yang saleh. Ayahnya Eusebius seorang pria yang kaya dan bijaksana guys. Dia mendidik anaknya dengan disiplin dan mengajari mereka membaca dan menulis serta menanamkan nilai-nilai iman yang penting dalam hidupnya. Nah, di usia yang ke-12, Hieronymus dikirim ke Roma untuk belajar hukum dan filsafat. Bayangin guys, dia belajar di aula besar dengan pilar-pilar marmer yang megah dan mengenakan toga seperti orang Romawi yang elit guys. Dan di sana dia berteman dengan teman-temannya yang menikmati kehidupan hedonis dan dia pun sempat terseret ke dalamnya guys. Nah, namun ada pada satu titik guys, dia sadar ada kehampaan di dalam kehidupannya. Semua kesenangan duniawi itu nggak memberikan kebahagiaan sejati guys. Nah, dalam kesunyiannya dia merenung dan dia menemukan kebenaran yang lebih besar. Nah, keinginannya untuk berubah membawanya kepada sebuah keputusan yang besar guys. Dia meminta dibaptis oleh Paus Liberius dan dengan mengenakan jubah putih yang sederhana, dia berlutut dengan penuh hormat dan air suci dituangkan di kepalanya guys. Dan sejak saat itu, dia makin mendalami imannya dan rajin berdoa. Bahkan dia sering berziarah ke makam para martir dan rasul. Namun, Hieronymus haus akan sesuatu yang lebih dalam lagi guys. Dia meninggalkan kenyamanan duniawinya dan dia pergi ke padang gurun Chalcis dekat Antioquia. Bayangin guys, dia hidup sendirian. Nah, itu hidup di gurun guys. Dia mengenakan jubah kasar, bahkan rambut dan janggutnya pun sudah panjang gak terurus. Tapi justru di tempat yang sepi itulah dia makin dekat dengan Tuhan. Nah, di tengah kesunyiannya, dia gak cuma berdoa dan berpuasa guys. Dia juga belajar bahasa Ibrani dan Yunani langsung dari seorang rabi Yahudi. Bayangin guys, dia belajar dari gulungan-gulungan kitab kuno dan dia mulai menulis ulang teks dengan cahaya lilin yang redup. Wow, zaman itu belum ada listrik kan guys. Nah, kecerdasannya akhirnya terdengar dan menarik perhatian Paus Damasus pertama. Dia dipanggil kembali ke Roma dan dia ditugaskan dengan tugas besar, yaitu apa? Menerjemahkan seluruh kitab suci ke dalam bahasa Latin. Nah, untuk menyelesaikan tugas ini, dia pindah ke Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Di sana, dia tinggal di sebuah biara kecil dan dia bekerja tanpa henti-hentinya selama 30 tahun guys. Scroll-scroll teks berserahkan semua di kamarnya, tinta dan pena memenuhi mejanya. Tapi dia tidak peduli, dia terus bekerja dan dia menyelami teks-teks suci dan memastikan setiap kata-katanya diterjemahkan dengan benar. Wow, ini pekerjaan yang luar biasa guys. Nah, tapi karya besarnya itu nggak diterima begitu saja guys. Banyak yang mempertanyakan terjemahannya. Tapi Hieronymus dengan kecerdasan dan pemahaman yang sangat mendalam, dia tetap berdiri teguh dan dia menerangkan dengan baik. Dan bahkan ada yang mengajak debat juga oleh para sarjana, tapi Hieronymus bisa mengatasinya dan dia bisa menjelaskan bahwa terjemahannya tetap setia pada teks aslinya. Sebenarnya ada satu hal yang menarik di awalnya guys. Dia sebenarnya skeptis terhadap kitab-kitab Deuterokanonika guys. Namun setelah dia pelajari lebih dalam dan dia memahami otoritas gereja, dia juga mentaatinya, dia akhirnya menerima dan memasukkan kitab-kitab itu ke dalam Vulgata. Akhirnya setelah bertahun-tahun bekerja keras, terjemahan kitab suci selesai guys. Dengan penuh sukacita, dia mempersembahkan Vulgata kepada para biarawan dan sarjana. Bayangin, sebuah naskah besar, indah dan berwibawa hasil dari puluhan tahun, bahkan 30 tahun perjuangan ya. Nah, tapi tugas dia juga gak selesai begitu aja. Setelah dia selesai,
membuat terjemahan, dia terus membimbing banyak murid di Bethlehem dengan penuh sukacita, penuh hikmat. Dia mengajarkan kitab suci kepada para biarawan muda, dan dia juga menyalurkan semua ilmu dan pengalamannya. Seiring bertambah usia, tubuhnya pun semakin lemah guys. Tapi semangatnya nggak pernah padam. Dia tetap berdoa, dia bahkan juga tetap masih menulis, dan tetap mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Dalam keheningannya, dia sering berlutut di depan salib menghadap Sang Juru Selamat yang selalu ia cintai. Sampai akhirnya tibalah saatnya. Dengan para murid dan biarawan mengelilinginya dalam doa, dia menghembuskan napas terakhir. Tapi guys, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kemuliaan yang besar. Ini Santo Hieronymus berdiri di surga dengan cahaya surga mengelilinginya, dan di tangannya guys, ia memegang Vulgata, dan di sampingnya para santo dan malaikat menyambutnya dengan penuh sukacita. Kisah Santo Hieronymus ini ngajarin kita apa? Bahwa kitab suci adalah harta yang sangat berharga. So jangan sampai kita abaikan nih guys. Yuk kita mulai lebih rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oke? Nah, kalau kalian suka kisah-kisah seperti ini, jangan lupa di like video ini, juga subscribe channel saya, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Tuhan memberkati kita.